ke-100 tahun pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Kami segenap ormas serta Laskar Islam Sejateng Jaya menyatakan sikap. 1. PKI adalah musuh yang nyata bagi bangsa, negara dan agama. Harus ditentang dan dilawan. Tidak boleh muncul kembali di bumi NKRI. Takbir! Telah hadir di tempat ini bersama-sama untuk menyuarakan satu musuh kita, yaitu komunisme. Karena itu kita di sini punya satu tujuan, punya satu tekad untuk mengganjal dan menghancurkan komunisme yang ada di Indonesia. Bahwa siap membela agama untuk mengorbankan nyawa kita. Allah Akbar. Kami juga siap membela NKRI dari paham-paham dan ideologi komunis. Allahu Akbar. Kajang PKI, kajang. Kakak beneran ya? Jangan. Sampai PKI-nya. Orang tua kita untuk mengikuti paham dan ideologi komunis. Pelajaran itu dihilangkan, Pak, maaf Pak. Pelajaran itu dihilangkan, Anda melihat ini juga bagian dari taktik mereka yang terafiliasi PKI? Iya, strateginya seperti itu. Tidakkah itu terlalu serius, Pak? Tidakkah itu terlalu paranoia? Enggak. Sekarang itu kan ada rangkaiannya. Kemudian habis itu tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS. Nomor 22 tahun 66. Siapa lagi kalau bukan? Siapa lagi kalau bukan PKI? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian lagi tentang pemberhentian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? A'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masyaallah ikhwah, para pemirsa Hikmah.TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita di acara Renungan Hikmah. Hari-hari terus berlalu, ternyata satu pekan lebih kita sudah ditinggalkan bulan Ramadan. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang PKI tenggelam muncul. Itulah yang terjadi di panggung perpolitikan Indonesia. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perjalanan bangsa Indonesia untuk merebut sebuah kemerdekaan sehingga Indonesia menjadi negara yang berdaulat, memiliki konstitusi, memiliki undang-undang, dan Indonesia dibangun dengan sebuah dasar negara yang berlandaskan hukum. Hukum adalah panglima dari segalanya. Siapapun yang bersalah, siapapun yang melanggar dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka dia akan terjerat dengan hukum. Sekalipun dia jenderal, sekalipun dia presiden, sekalipun dia tokoh agama, kalau dia memang berbuat kriminal, dia akan terkena hukum. Begitu pula perjalanan bangsa Indonesia ini sungguh menguras air mata, di mana ketika awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia banyak yang melakukan gerakan separatis. Ada yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama, ada yang ingin satu daerah memisahkan diri, dan begitu juga kita kenal di Indonesia pernah tumbuh satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah setelah tahun 65 Partai Komunis Indonesia ini akan bisa tumbuh kembali atau bangkit yang ketiadaannya sudah berlangsung kurang lebih 54 tahun. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya sebuah ideologi memang siapapun tidak bisa untuk membunuh atau menghapuskan dari sebuah ideologi. Tetapi ideologi itu menjadi nyata sebuah struktur kenegaraan atau sebuah struktur sistem di dalam sebuah negara, sehingga itu ideologi itu diterapkan dalam sebuah negara. Hal itu sangat sulit karena memenuhi beberapa persyaratan untuk dapatnya menjadi sebuah sistem ideologi tersebut. Kalau sekedar sebuah wacana di mana saja yang namanya sistem sosialis, sistem komunis di berbagai belahan dunia ini mungkin ada, termasuk di negara kita Indonesia. Tetapi apakah PKI ini akan bisa bangkit dan menjadi sebuah kekuatan sistem, menjadi sebuah haluan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya hal itu sangat sulit dan tidak mungkin. Kalau jawabannya tidak mungkin, mengapa ada sebuah sinyalemen-sinyalemen dari beberapa orang di mana orang tersebut mengatakan bahwa PKI itu akan bangkit? Kekuatan-kekuatan PKI itu nampak sekali. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan falsafah Pancasila dan memiliki konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara kita adalah negara demokrasi, di mana pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Maka rival-rival politik dari orang yang memenangkan pemilu itu sangat mungkin terjadi, bahkan pasti akan terjadi. Siapapun dia, jika dia kalah di dalam pemilu, apalagi mantan penguasa yang diturunkan pada masa-masa lalu, dia masih memiliki hawa-hawa untuk mengendalikan sebuah politik di negeri mana saja. Oleh karenanya munculnya sebuah jargon PKI yang menjadi musuh bersama bangsa ini, yang pada hari ini kita melihat beberapa tokoh, ternyata yang demo PKI itu orangnya hanya itu-itu saja. Dia setelah demo membakar bendera PKI, menyelogankan PKI ini sangat berbahaya. Kita sudah menyepakati bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan, di mana bangsa Indonesia secara eksplisit, secara nyata telah menolak sebuah pandangan atau ideologi orang yang anti Tuhan. Itu sudah cukup. Adapun kita melihat sebuah fenomena yang terjadi, bahwa beberapa tokoh tersebut entah siapa yang mengendalikannya, yang jelas pasti ada yang mengendalikannya di belakang, bahwa jargon-jargon PKI dengan berslogan anti Cina dan lain-lain, hal yang demikian itu saya memandang itu terjadi karena kalahnya rival yang berkuasa pada hari ini, rezim yang berkuasa pada hari ini. Jika kita itu mengaku bahwa diri kita sebagai anak bangsa, kita mencintai negeri kita, kita taat terhadap konstitusi yang berlaku, maka jika terjadi sebuah kesalahan oleh pemerintah yang memerintah pada hari ini, anak bangsa yang baik dia melakukan sebuah kritik yang konstruktif, memberikan solusi, bukan mengumbar provokasi kepada umat agar dia melakukan bugot terhadap pemerintahan yang sah. Ciri-ciri PKI adalah, sudah kita ketahui, ingin mengkodeta, ingin menurunkan pemerintah yang sah. Walau bagaimanapun, pemerintahan kita dipilih oleh rakyat. Dan rakyat telah menentukan pilihannya secara mayoritas di bawah kepemimpinan pemimpin kita yang sekarang ini. Oleh karenanya, PKI timbul tenggelam. Di zaman Soeharto, isu kebangkitan PKI itu tidak ada. Di zaman Habibie, karena beliau hanya memimpin 1 tahun lebih, maka isu PKI itu juga nggak ada. Di zaman Gus Dur, itu sudah mulai ada tercium sedikit, akan tapi beliau tidak langgeng kepemimpinan beliau,
kemudian digantikan oleh Ibu Megawati, isu PKI itu pun mulai dihembuskan. Kemudian di zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, ternyata isu PKI itu hampir tidak terdengar, tidak ada. Ketika Bapak Joko Widodo jadi wali kota di Solo, isu-isu PKI itu tak terdengar. Karena ketika itu Bapak Joko Widodo diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN, dan PDIP. Begitu juga ketika beliau jadi gubernur, isu PKI nggak ada. Isu itu baru bangkit ketika tahun 2014. Sampai dengan 2019 dan 2020 ini, ternyata isu-isu tersebut juga bangkit kembali. Maka bagi kita sebagai anak bangsa yang cerdas, kita harus memahami bahwa perpolitikan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita pada hari ini merupakan suatu keniscayaan. Ada sekelompok orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan seorang pemimpin, ada yang setuju. Namun, jika dikatakan bahwa PKI itu akan bangkit kembali di era ini, itu saya berani mengatakan nonsen. Karena tidak mudah untuk membangkitkan sebuah sistem atau ideologi di mana gerakan pertama saja PKI di Indonesia sudah bisa ditumpas sampai ke akar-akarnya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan terpengaruh dengan slogan-slogan isu-isu kebangkitan PKI yang dilakukan walaupun oleh sekelompok orang yang berjubah, sekelompok orang yang membungkus dirinya dengan agama. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat terhadap Anda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa kita dengan sebaik-baiknya, dan kita pun harus mengikuti konstitusi yang berlaku. Bila fisabilil haq al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.